Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tuzara dan kedua teman saya, Jamiatur Rahmawati dan Denisa Rama Gumelar, akan menjelaskan fitur yang ada di OpenCart, baik di back-end atau di front-end. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur di back-end, lalu Denisa akan menjelaskan tentang cara upload produk dan menambah kategori, lalu Rahma akan menjelaskan bagian front-end dan check-out produk. Sebelum kita sampai ke bagian admin, kita perlu login toko OpenCart terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari admin yang ada di backend. Ada yang namanya menu bar yang di bagian atas ini. Di bagian paling kiri, ada yang namanya navigation drawer, yaitu untuk menyimpan menu atau meminimize menu sidebar agar tidak mengganggu dan bisa melihat lebih luas. Dan ada tulisan OpenCart yang jika diklik akan mengarahkan ke halaman admin di dashboard. Jadi misalnya lagi membuka menu yang lain, lalu klik OpenCart ini akan otomatis ke halaman dashboard. Lalu ada notifikasi. Notifikasi ini bisa berisi tentang customer, produk, ataupun order. Lalu di sebelahnya ada home untuk menuju ke toko online yang dimiliki. Nah, ini terlihat nama toko online-nya. Dan kalau diklik nanti akan menuju ke toko online. Di sebelahnya ada help. Jika mengalami kesulitan atau ada error tertentu, bisa mengklik ini untuk meminta bantuan. Lalu di bagian paling kanan ada logout dari halaman admin untuk nanti ke bagian awal login. Nah, di dashboard ini ada overview yang terdiri dari total order, total sales, total customer, people online, world map, sales analytics, recent activity, dan latest orders. World map ini berguna untuk kita bisa tahu dari mana customer atau pelanggan yang membeli produk dari toko OpenCart kita. Dan yang di sebelahnya ini, Sales Analytics, grafik yang menunjukkan proses toko online seperti jumlah customer dan jumlah order per harinya atau per bulannya. Di bagian bawah ada Recent Activity, aktivitas customer terbaru. Di sini ada keterangan Rahmawati baru membuat akun. Jadi kalau misal customer atau pelanggan yang baru membuka toko kita bisa tahu kegiatan apa saja yang mereka lakukan melalui recent activity ini. Lalu ada latest orders atau order terbaru dari customer. Selanjutnya kita ke menu sidebar. Di sidebar ini ada beberapa kategori yang nanti ada dibagi lagi menjadi sub menu. Pertama kita ke katalog. Di bagian katalog ada kategoris. Kalau mau menambah kategori dari produk yang kita jual, bisa melalui kategori ini. Agar produk kita lebih tertata. Lalu produk. Nah, di sini terlihat produk apa saja sih yang dijual dari toko OpenCart. Di sini toko kami menjual pakaian thrift. Terlihat gambarnya, nama produknya, modelnya, harganya, kuantitasnya ada berapa, dan statusnya enable atau disable, atau bisa dilihat atau tidak di toko OpenCart-nya. Selanjutnya ada filter. Filter ini fungsinya untuk memudahkan pelanggan mencari produk. Selanjutnya ada opsi. Opsi ini gunanya untuk menambah misalnya pemilihan warna dari produk yang kita jual atau tanggal pengiriman. Bisa diatur di bagian opsi. Lalu ada manufacturers. Nah, di manufacturers ini kita bisa melihat produk yang kita jual itu dari pabrik atau perusahaan apa sih.
Nah, di sini bisa ditambahkan. Jadi pelanggan atau customer tahu kita menjual produk dari pabrik atau merek apa saja. Selanjutnya ada review. Di review, kita bisa menambah review agar pelanggan bisa mereview produk yang dijual di toko open cart. Yang terakhir di bagian katalog ada information. Menambah informasi toko seperti delivery information, privacy policy, about us, dan terms and conditions. Selanjutnya ada extensions. Di extensions ada extension installer. Nah, di sini kita bisa menambahkan contohnya modul seperti penyedia jasa pengiriman barang. Lalu di bagian ekstensi bisa terlihat nih apa saja sih yang ekstensi yang digunakan di toko open cart. Lalu selanjutnya ada desain. Di desain ini terbagi menjadi dua, yaitu layouts dan banners. Di layouts, kita bisa mengatur layout dari toko kita seperti apa. Dan di bagian banners, bisa mengatur banner yang nantinya muncul saat pelanggan membuka toko open cart. Nah, di banner ini ada homepage slideshow dan manufacturers. Selanjutnya ada sales. Di bagian sales ini ada order. Nah, di bagian order ini kita bisa mengelola pesanan yang masuk dari customer atau pelanggan. Lalu, returns. Produk yang dikembalikan karena alasan tertentu dapat diatur di menu ini. Nanti tertera return ID-nya, order ID, customer, produk, model, status, datanya, data modifikasi, lalu apa sih yang mau kita lakukan terhadap produk ini. Lalu yang terakhir ada gift vouchers atau voucher belanja. Untuk menambah voucher belanja kepada customer. Selanjutnya, di menu customers. Nah, di customers ini, kita bisa melihat daftar pelanggan dari toko open cart kita. Di sini sudah tertera ada satu customer, yaitu Rahmawati. Nah, bisa terlihat nih customer name-nya, emailnya, customer group, status, IP, dan data saat ia membuat akun. Lalu selanjutnya, customer group. Customer group ini bisa dibuat kalau ada pelanggan premium untuk memberitahu ada diskon tertentu atau layanan tertentu yang konsumen reguler tidak dapat. Setelah customer, ada marketing. Di marketing ini, kita bisa melihat aktivitas pemasaran yang sedang dilakukan. Lalu ada sistem. Di sistem ini ada settings atau pengaturan. Nah, di sini kita bisa mengatur profil toko, deskripsi toko, logo, dan icon dari toko. Bisa diatur lewat sini. Lalu selanjutnya ada lokalisasi. Di lokalisasi ini terdiri dari ada beberapa sub lagi, yaitu store location. Jadi kalau misalnya toko kita itu ada secara offline atau ada toko offline-nya, bisa disertakan alamatnya di bagian sini. Lalu ada bahasa. Di sini bahasanya menggunakan bahasa default, yaitu bahasa Inggris. Ada currencies atau mata uang. Biasanya kalau baru membuat toko open cart itu, baru ada 3 mata uang atau 3 currencies, yaitu euro, pound sterling, dan US dollar. Nah, bisa ditambahkan mata uang yang lainnya dengan menambahkan mata uang tersebut di bagian sistem, lokalisasi, lalu currencies. Di sini kan ada tanda tambah nih, add new. Nah, kalau diklik nanti
bisa menambahkan mata uang lainnya yang dipakai di suatu negara tersebut selain yang ada di 3 ini. Lalu lainnya ada stock status, order status, returns, countries, zones, geozones, dan ada pajak juga. Yang terakhir ada reports. Di reports ini ada sales. Di sales ini kita bisa mengatur pengiriman, pajak, order, dan kupon lewat sini. Lalu ada produk yang dilihat oleh customer dan yang dibeli oleh customer bisa dilihat di sini. Lalu ada customer, kegiatan customer kita bisa tahu dari sini. Misalnya customer tersebut habis mencari apa, order apa, dan reward points, kredit. Lalu terakhir ada marketing. Nah, di bagian marketing ini kita bisa melihat aktivitas pemasaran yang sedang dilakukan di toko kita. Sekian penjelasan back-end saya. Selanjutnya, bagian upload produk dan menambah kategori akan dijelaskan oleh Denisa. Saya, Denisa Rama Gumelar, akan mensimulasikan cara mengupload produk dan memasukkan ke kategori. Nah, pertama yaitu klik produk, setelah itu add new atau tambahkan baru. Nah, untuk memudahkan kalian, bisa upload gambar terlebih dahulu. Dan cara ini klik gambar. Nah, ini cara menguploadnya. Tadi udah tak masukin. Kalian cari produk yang tadi. Nah, ini. Setelah itu umum. Ini merupakan nama produknya. Plus. Setelah itu deskripsinya. Ini kayak menjelaskan bahan katun rayon, ukuran, all size, berwarna, biru. Sini kalian kasih deskripsinya, baju PL, kondisi 100% masih bagus. Nah, setelah itu scroll ke bawah. Ini judul meta title-nya sama kayak tadi, blues. Nah, ini deskripsinya ya. Tadi bisa blues berwarna navy, baju PL. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini kata kunci mega title-nya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Scroll ke atas. Nah, ini data dari produknya, seperti model. Nah, ini merupakan model blues, maka diklik blues. Nah, ini SKU UPC ya. Ini tuh untuk pajak, karena produk kami tidak ada pajak, maka dikosongin. Soal itu, scroll lagi ke bawah. Ini lokasinya, misal Kendal. Untuk harganya 40.000. Nah, ini kelas pajaknya tidak ada karena kita tidak memungut biaya ya. Ini kuantitas atau jumlah produk yang kita jual. Karena ada satu baju, makanya ini kuantitasnya 1. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Kurangi stok iya. Soalnya kita bajunya cuma ready 1. 1 stok habis biasanya 2-3 hari langsung habis. Nah, ini membutuhkan pengiriman iya. Ini nggak usah diisi. Tanggal tersedianya mulai sekarang. Ini panjangnya. Panjangnya itu baju. Misal 5. Lebarnya 20. Tingginya 10. Ini cuma semisal ya. Nah, ini kelas panjangnya apa? Sentimeter. 10 foot. Gak usah diisi juga gak apa-apa. Kelas beratnya gram. Statusnya diaktifkan. Nah, setelah itu, atas lagi. Ini tautan ya. Ini pabrikan Uniqlo. Uniqlo. Maaf ya, soalnya ini online jadinya agak ini kategorinya plus. Maaf ya.
Bentar guys. Dia agak lama soalnya ini harus apa tuh kan online jadinya lama. Tergantung sinyal. Nah ini buat toko udah default. Nggak usah diisi nggak apa-apa. Setelah itu atribut. Atributnya mau diisi apa bisa. Ini pilihan. Ini tuh pilihan kayak apa tanggal waktu mengajukan memilih kotak centang, tanggal waktu, tanggal pengirimannya. Ini berulang, profil berulang atau berpelanggan. Setelah itu diskon. Ini untuk diskon. Caranya itu. Ini kan ada satu toh, maka ini diklik aja satu. Prioritasnya satu. Nah ini harganya semulanya kan 40.000. Setelah itu tanggal mulai. Ini bisa dimulai dari sekarang. Tanggal berakhirnya sampai minggu depan. Nah, setelah itu khusus. Ini buat spesial. Seperti tadi, untuk menambahkan diskon. Misalnya satu. Harganya 40.000 jadi 35.000. Tanggal mulainya mulai dari sekarang sampai minggu depan. Nah, ini. Nih, yang tadi kita buat nih. Plus biru, plus diaktifkan, ini diskon. Cara menambahkan kategorinya yaitu klik kategori. Nah, tadi kan aku udah tambahkan kan ke plus wanita gaya Korean. Nih, terus cara menambahkannya yaitu seperti tadi. Klik tambah baru. Nah, ini nama kategorinya mau apa? Semisal dress gitu bisa. Nah, dress ini deskripsinya baju wanita. Kalau ke bawah, ini tadi lagi ini nggak bisa diisi nggak apa-apa guys. Nah, setelah itu data kan udah default udah semua kan. Setelah itu di save. Dan ini ada dress alias gaun. Terus ini kalian apabila ingin melihat produk-produk yang tadi, kalau mau lihat di kategori yaitu dengan cara ini. Nah, ini ada blazer wanita. Ini udah tak kategorikan. Blazer wanita ada satu. Blus wanita yang tadi juga udah tambahkan ke sini. Nih, ini kan tadi yang aku buat. Nih, diskon menjadi 35.000. Nih, buat melihat kategorinya bisa di ini. Nah, ini blus semua. Terus kalian semisal pengen cari tunik gitu, bisa klik tunik. Nah, ini tunik-tunik ya. Ini tank top juga ada. Saya Jamiatul Rahmawati. Saya akan menjelaskan mengenai tampilan front end pada OpenCart. Yang pertama ini untuk logo. Logo ini fungsinya sebagai simbol dari suatu online shop tersebut yang menjadi ciri khas yang bisa diingat oleh pelanggan. Kemudian cara mengganti logo ini, yaitu pertama kita buka di administrasi, kemudian kita pilih di pengaturan, klik, kemudian edit data shooting, dan ini edit dari pengaturan penampilan dari front end tadi, namanya Denis Masok, deskripsi, temanya, kemudian toko kita, nama tokonya yaitu Denis Masok, terserah kalian mau isi sesuai toko kalian, kemudian pemilik tokonya Denisa, 1 Rahma, dan alamatnya juga ini diisi, email, telepon, waktu pembukaan juga, kemudian ini lokalnya, tempatnya, isi sesuai dengan lokasi toko kita, kemudian ini untuk pilihan produknya, jumlah kategori iya, ini bisa pilih iya atau tidak, disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kita pada tampilan toko kita. Ini bisa pilih iya atau tidak. Kemudian untuk mengganti logo tadi itu, di sini gambar, kemudian logo toko, ini kalau belum ada, gambarnya juga bisa diganti. Nah, ini untuk gambarnya mau pilih yang mana. Kemudian apabila belum ada gambarnya, kita upload unggah. Kemudian cari
mana yang sesuai dengan logo tadi atau logo yang sudah kita buat. Kemudian ini untuk icon-nya. Icon ini perubahannya di sini untuk di web ini. Nah, kalau sudah kita save, maka secara otomatis masih muter. Nah, logo akan tampil di sini. Kemudian ini ada kolom sort. Nah, kolom sort ini bertujuan untuk mencari produk pada toko tersebut. Misalnya, kita ngetik kemeja. Nah, ini langsung muncul kemeja. Jadi, nggak perlu kita buka satu-satu semua produk yang ada di toko tersebut. Tinggal kita set aja pada kolom ini. Kemudian ini ada telepon dari toko kami. Kemudian ini ada akun saya. Akun saya untuk mendaftar atau gabung sebagai pelanggan. Menu daftar untuk pengunjung pertama. Kemudian ini keinginan atau favorit. Nah, misalnya ini. Ini tinggal klik aja. Dialog. Nah, ini akan otomatis langsung muncul satu. Dan ini, saya menyukai gambar ini. Produk ini maksudnya. Ini tambah 2. Kemudian ini ada keranjang belanja. Keranjang belanja ini berfungsi untuk mengetahui daftar list-list produk mana aja yang sudah kita masukkan ke keranjang belanja. Misalnya ini, tinggal masukkan ke keranjang belanja, klik. Nah, ini otomatis juga ada pemberitahuan atau barang yang dimasukkan, klik 2. Nah, ini juga ada 2 item. Itu kemudian ini periksa. Nah, ini harus masuk dulu ke akun. Kemudian ini ada menu kategori, yaitu untuk mengkategorikan beberapa barang-barang. Kami mengkategorikan menjadi 5 produk barang yang kami jual. Yang pertama blazer wanita, blus, kemeja, tank top, tonik. Kategori ini memudahkan kita untuk menguploadkan satu-satu barang. Misalnya ini blus, ini ada beberapa blus. Kemudian ini tank top juga. Jadi menjadi lebih terstruktur dan mudah. Kemudian ini yaitu banner dalam bentuk slideshow. Nah, cara untuk mengganti atau cara untuk mengupload gambar kayak gini, yaitu pertama kita buka di backend dulu, kemudian ini fitur, kemudian spanduk. Nah, kemudian ini pada tampilan slide halaman beranda, edit. Nah, ini gambar-gambarnya bisa diganti atau ditambah, pencet aja. Nah, ini untuk gambarnya mau pilih yang mana. So, ini mau ke urutan berapa? So, ini ke urutan keempat. Kemudian di save. Ini juga statusnya jangan lupa diaktifkan ya, supaya bisa tertampil di ini. Nah, ini pinnya udah. Kemudian ini ada produk unggulan yang tampil di sini. Ini ada 8 produk. Ini kita juga bisa menampilkan produk unggulan ini mau 4 atau 6 produk yang tampil di tampilan unggulan ini. Nah, untuk men-setting itu, kita buka di administrator, kemudian pilih ekstensi, kemudian ini modul, kemudian cari yang unggulan. Nah, ini produk-produknya yang akan ditampilkan di menu front end OpenCart tadi. Ini batasannya mau 6, 8, atau 4. Ini saya pilih 8. Kalau mau nambah ini tinggal klik aja tambah yang mana. Kemudian save. Nah, ini akan muncul menjadi 8. Kemudian ini yaitu produsen atau brand-brand yang mendukung atau brand dari semua produk ini. Nah, ini juga bisa diganti sesuai dengan produk yang kalian jual. Karena ini baju, jadi ini produk-produk brand baju. Nah, ini juga bisa diganti. Caranya yaitu buka di backend, kemudian katalog, produsen. Ini merek-mereknya. Kemudian juga bisa kita tambahkan, misalnya gini. Oke, nah nama pabriknya misal H&M.
Kemudian ini cari ini HNN. Kemudian logonya. Ini kalau mau atau belum ada gambarnya bisa diunggah, cari di downloadan. Kemudian ini mau ke urutan berapa? 1. Kemudian save. Maaf ini sudah digunakan kesenangan saja. Nah ini otomatis juga akan masuk ke banner ini. Kemudian ini untuk footernya ada informasi hubungi kami. Di informasi tentang kami ini yaitu mendeskripsikan mengenai toko kami, yaitu menyediakan pakaian thrift dan import satu model dari Korea dengan harga yang sangat terjangkau. Anda sudah bisa mendapatkan barang-barang berkualitas serta model Korea dan juga kondisi 100% bagus, wangi dan sudah disetrika. Nah, ini ada delivery information mengenai pengirimannya. Ngasih loading. Nah, ini bisa CNT, CNE secepat. Kemudian ini ada privasi polisnya juga. Kemudian ini kontak us. Nah, ini kontak kami, lokasi kami, ini ada mapnya juga, bisa dilihat di Google Map. Kemudian ini nomor telepon kami, dan jam buka kami setiap hari, pukul 7 sampai setengah 9. Ini untuk pengisi datamu, bisa langsung dikirimkan. Nah, itu tadi mengenai tampilan di front end OpenCart. Kemudian saya juga akan mensimulasikan mengenai mana sih caranya untuk check out. Jadi caranya tuh mudah sekali. Nah, misalnya kan tadi udah di check out tuh, masukkan ke keranjang. Kemudian ini mau pesan 1 atau 2, pesan 2. Kemudian periksa atau check out. Kemudian ini harus daftar akun terlebih dahulu karena ini baru pertama. Terus namanya dan diatur. Ini tinggal isi aja yang mengikuti sesuai dengan kolom-kolomnya. Kemudian emailnya jangan lupa juga diisi. Kemudian nomor telepon. Kemudian faksimili kan yang nggak punya bisa dikosongin. Kemudian sandinya. Nah, kemudian alamat perusahaan. Misalnya, Kendal, Jawa Tengah. Kemudian ini alamat lengkapnya. Lebih spesifik lagi. Kayu, Singaraja, Kendal, Jawa Tengah. Kemudian kotanya. Ini bisa dikosongin karena ini juga udah menentukan alamat yang pertama. Kode pos 1382. Negara Indonesia, wilayahnya Jawa Tengah. Kemudian ini jangan lupa dicentang dulu. Kemudian lanjutkan. Email sudah terdaftar. Oh iya, jadi ini ganti ya. Nah, kalau sudah, kita terus lanjut. Masih loading. Nah, ini untuk tarif ongkos kirimnya. Kemudian ini tambahkan komentar tentang pesan Anda. Misalnya, dikirim secepatnya. Ya, Kak. Ini terserah sih mau diisi atau mau komentar tentang pesanan Anda apa aja. Dan terus, ini bayar di tempat. Sebenarnya juga bisa melalui via bank, tapi karena ini cuma akun simulasi saja, jadi bisanya cuma bayar di tempat dulu. Kemudian juga jangan lupa centang dan terus. Nah, ini untuk konfirmasi pemesanan, dicek terlebih dahulu sebelum konfirmasi pemesanan. Yang pertama tadi pesan kemeja, Edera dan kemeja biru wanita. Modelnya
kuantitasnya 1, harganya ini, jadi totalnya 75.000 ditambah ongkos kirim. Konfirmasi pemesanan. Nah, ini sudah pesanan Anda telah dilakukan, berarti ini pesanan sudah berhasil. Kemudian terus, nah, kan tadi udah melakukan check out atau pembelian. Nah, untuk penjual bisa mengecek data pembelian yang sudah masuk di dashboard ini. Nah, ini untuk jumlah pemesanannya, kemudian ini total pendapatan atau total penjualannya 110.000, kemudian pelanggannya ada 3, kemudian orang yang online yang melihat website kita hanya 1 orang. Nah, ini ada juga analisa penjualannya, jadi sangat enak sekali. Kemudian ini juga aktivitas terbaru, jadi kita bisa melihat siapa aja dan jam berapa dan juga tanggal berapa orang-orang mengunjungi website kita. Kemudian ini ada pemesanannya. Ini juga tadi ada pemesanannya yang masih. Dan ini bisa dilihat. Oke, ini juga detail pemesanan, detail pelanggan ini yang udah masuk login. Ini juga tambahkan riwayat pemesanan diproses atau bisa saat menyiapkan. Nah, ini kalau dicentang bisa diberitahu pelanggan, kalau tidak ya ini tidak dicentang. Nah, ini riwayat pemesanannya, ini juga bisa tertera, jadi sangat komplit dan mudah sekali. Ini juga alamat pengirimannya. Nah, ini kemudian ini juga bisa dicetak di sini. Ini cetak daftar pengiriman. Nah, ini detail pemesanannya, alamatnya ini, kontaknya ini, bentuknya juga ini, komentar pelanggan dikirim ya Kak. Nah, jadi ini mudah sekali kan menggunakan fitur aplikasi OpenCart ini. Oke, begitulah simulasi mengenai front-end OpenCart dan cara checkout-nya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.